Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Kimiko Siswoyo dengan NIM G0230866 dari kelompok B9. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas laporan praktikum anatomi. Pertama-tama kita akan membahas di ekstremitas inferior. Jadi di sini itu ada yang namanya ACL injury. Nah, apa itu ACL injury? ACL injury merupakan cedera akibat robekan dari ACL atau ligamen anterior cruciate. Jadi ACL atau ligamen anterior cruciate ini itu menghubungkan 3 tulang atau 3 osa. Ada osa apa aja? Pertama ada femur, ini yang di bagian superior. Lalu ada patella, bagian sini, dan juga ada os tibia. Ini kalau kalian bisa lihat di sini juga ada ini femur, tibia, sama patella. Lalu ACL ini itu kan berada di Dagio Geno, di sekitar Geno sini. Nah, itu nanti apa? Kan artikulasinya termasuk artikulasi Geno. Apa aja ligamennya? Itu ada banyak. Ini ada ligamen kolateral fibular atau kolateral lateral ya di sini. Ini letaknya yang sini. Lalu ada ligamentum kolateral tibial atau ligamentum kolateral medial. Ini di sini. Kemudian ada ligamentum cruciatum anterius et posterius yang kita bahas ini, ACL. Ini kalau digambar ACL tuh di sini, yang depan. Ligamentum cruciatum anterius. Kalau posterior itu ligamentum cruciatum posterius itu ada di belakangnya. Kurang nampak. Tapi nanti hasilnya itu kayak menyerang gitu. Next kita ada di musculus. Jadi regio dari genu ini kan termasuk dengan bagian femur. Nah, di femur itu nanti ada beberapa musculus yang perlu kita tahu untuk melakukan pergerakan yang di pergerakan genu itu di bagian ekstremitas inferior. Ada otot-otot quadriceps. Itu tempatnya di sini, musculus quadriceps femoris. Nah, ini nanti dia di dalamnya ada banyak otot atau banyak muskulus. Ada musculus vastus lateralis, ini musculus vastus intermedius yang tengah, dan juga musculus rectus vulgaris. Ini nggak kurang kelihatan, tapi di sini nanti memanjang. Lalu yang terakhir, ini kan di bagian anterior. Kalau yang sini itu posterior. Nah, yang terakhir kita ada otot yang terkenal banget, yaitu hamstring muscles. Ini letaknya di sini, cuma kurang kelihatan gitu ya. Cuma ya tempatnya di sekitar sini. Nah, musculus quadriceps tadi, yaitu melekat pada patella. Patella itu yang sini, melalui musculus patella. Nah, kalau hamstring itu kan tadi di sini. Itu letaknya di belakang paha. Di bagian atas medial tibia ke tuberositas tibialis ada daerah yang dikenal sebagai anseri. Itu di situ ada musculus sartorius, musculus gracilis, dan musculus semitendinosus. Kalau ada otot atau musculus itu pasti ada yang namanya tendon. Nah, dalam pergerakan sendi, dalam pergerakan bagian artikulasi genu ini, regio genu, itu nanti kita ada tendon, beberapa tendon, itu termasuk tendon popliteus, ini popliteus.
Tendon yang juga ada sama kayak musculus, musculus tadi kan ada quadriceps, tendonnya juga quadriceps ada. Jadi ya mirip-mirip lah sama musculus di sebelah sana. Terus juga ada tendon patella. Ini gambarnya kayaknya kurang terlihat ya yang tendon patella. Cuma nanti letaknya itu letaknya di eh, ini ini kan patella. Nanti itu di dekat sini tendon patella. Kemudian di bagian Region ini juga ada bursa-bursa kas, beberapa bursa-bursa kas. Antaranya dia suprapatellar. Suprapatellar tuh di sini. Bursa ini merupakan struktur garis tengah anterior yang terletak jauh di dalam paha, depan distal, dan dangkal di bantalan lemak prafemoral dan tulang paha distal. Ini di sini, kalau yang gambaran yang kiri di sini SPP. Lalu ada prepatellar, patellar atau PPP itu di sini merupakan, jadi ini aku jadiin satu aja ya, PPB, SLB dan DLB. Ini PPB, SLB dan DLB itu nanti di sini. Itu merupakan struktur yang terletak di permukaan, kelanjutan paha depan dan berpusat di garis tengah. Meskipun dapat meluas sedikit ke medial atau lateral dibandingkan patella. Arteri yang menyusun ini tuh ada dimulai dari femoral artery, bagian femur ini, nanti dia ke bawah berubah jadi popliteal artery. Nanti turun lagi ke bawah. Itu nanti ada empat arteri, superior medial genicular artery, superior lateral genicular artery, inferior lateral genicular artery, dan inferior medial genicular artery. Nanti bekerja di area sini. Ini turun lagi, ini ada anterior tibial artery. Ini kalau di bagian anterior, kalau di bagian posterior, ini ada ya, sama femoral artery ini. Tapi nanti kan karena ini kan dari samping terus ke belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Posteriornya, ini ada popliteal artery juga sama kayak yang tadi yang di bagian genung yang sini itu ada inferior genicular artery dan lain-lain. Terus turun ke bawah ada posterior tibial artery. Lalu kalau venanya ini bagian posterior, kita ke anterior dulu deh. Ini kita bisa lihat ada descending genicular vein. Nanti dia turun bercabang. Ada cabang medial superior genicular vein, medial inferior genicular vein. Terus nanti kita kembali lagi ke atas. Terus ini kan ada yang besar nih. Ini muter ke bagian posterior. Ini kalau kita lihat di posterior ada popliteal vein. Terus ada turun lagi. Ini tuh ada dua cabang, fibular vein sama posterior tibial vein. Kita kembali lagi ke depan. Ini kita ini tadi dari atas turun-turun. Ini tuh di sini ada percabangan lagi. Percabangan yang dari popliteal ini kan turun. Ini nanti kan ada yang masuk ke dalam. Nah ini ada anterior tibial vein. Lalu yang kedua kita akan bahas di regio superior. Di sini ada yang namanya plexus brachialis. Plexus brachialis merupakan jaringan saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang di leher. Plexus brachialis ada di spinal cord nomor C5 dan T1. Berjalan menuruni leher melalui kanal cervicoaxillary dan masuk ke ketiak. Plexus ini berisi saraf dengan hanya beberapa pengecualian.
Plexus ini bertanggung jawab atas sensasi atau sebagai fungsi sensorik dan juga bertanggung jawab atas gerakan sebagai fungsi motorik pada lengan, tangan, dan juga jari. Lalu saat saraf berjalan dari leher ke aksila, saraf tersebut akan mengalami cedera, terutama cedera yang memaksa kepala menjauh dari bahu. Di plexus brachialis ini nanti kita ada C5, C6, C7, C8 sama T1 ya yang tadi sudah dibilang. Nah, area ini itu namanya roots atau rami. Di roots atau rami ini tuh ada C5, C6. Kita bahas dari atas dulu ya. C5 sama C6. Ini nanti menyatu pada saat rungki itu membentuk superior. Lalu nanti pada saat divisi itu nanti dia bercabang menjadi dua, anterior dan juga posterior. Posteriornya nyambung di yang C7 tadi. Anterior, terus nanti di fasciculi itu membentuk lateralis, kemudian nervi terminal. Di C7, ini nanti di root salami C7, lurus, bagian rumki, dia membentuk medius. Kemudian di divisions, itu sama, membentuk dua cabang anterior sama posterior. Anterior ke atas, nyambung sama bagian C5 sama C6. C7-nya nanti tetap. Kemudian lurus lagi membentuk fasciculi. Fasciculi ini di bagian C7, dia namanya posterior. Terus baru nervi terminal. Kemudian C8 dan T1. Ini nanti menyatu pada saat trunki membentuk inferior. Terus di divisi juga sama, dibagi jadi dua, posterior, anterior sama posterior. Lalu di bagian fasciculi ini tuh ada namanya medialis. Tersusun di sekitar bagian kedua arteria axillaris. Lalu sama yang membentuk nervi terminal. Ini untuk lebih jelas nih. Roots, trunks, divisions, chords, sama branches. Roots, yang pertama roots. Roots C5 sampai T1 itu di sini merupakan ventral rami. Kalau C5 sampai C8 itu menempel di atas vertebra nomornya, misalnya C5 menempel di atas vertebra C5 dan seterusnya. Terus nervus dorsal scapula itu di C5 itu merupakan levator scapula. Lalu ada dilekati oleh musculus rhomboid minus et major. Minus et major. Maksudnya musculus rhomboid minus et majus. Lalu di C5, C6 sama C7 nanti itu ada nervus long thoracic dan dilekati oleh musculus serratus anterior. C5, C6, C7. Dan setiap plexus brachialis root mensyarafi dermatom terkait. Hanya plexus brachialis C5 itu dermatom C5. Terus nanti C6 itu apa ya? Pokoknya nanti adalah plexus dermatomnya C5, dermatom C5, C6, dermatom C6, dan seterusnya. Nah, setiap plexus brachialis root itu terkait dengan myotom. C5 itu bahu abduction, C6 itu psychoflexion, C7 itu psycho extension, C8 itu finger flexion, T1 itu finger abduction. Ini ya. Nih, abduction, flexion, extension, finger abduction, flexion.
Lalu kemudian di bagian truncus atau trunk itu disebut juga batang tengah superior. C5 sampai C6 itu upper, C5 sampai C6 itu upper, trunknya namanya upper. Di infrasial nervus suprascapular, yaitu ada nervus infraspinatus juga sama nervus supraspinatus. C8 sampai T1 itu disebut lower trunk. Kalau C7 itu middle trunk. Root dan trunk keluar di antara anterior dan mid-scalene muscle. Itu ada musculus anterior scalene, musculus mid-scalene, brachial plexus, dan artery subclavian. Anterior scalene, middle scalene, brachial plexus, dan artery subclavian. Division itu trunk menimbulkan pembagian, ada dua, anterior dan posterior. Bagian atas, tengah, bawah bercabang jadi dua. Ini atas, tengah, bawah jadi dua. Divisi anterior dan posterior. Divisi anterior itu untuk inervasi flexor, divisi ini untuk inervasi flexor. Kalau divisi posterior itu untuk extensor. Dan tidak ada cabang yang terikat dengan divisi plexus. Lalu ada cords. Ada 3 cords. Namanya itu sesuai dengan artery axillaris. Ada medial dan lateral cords. Itu diberi nama sesuai dengan hubungannya dengan arteri axillaris. Dalamnya itu ada posterior cord. Posterior cord. Lubang lateral cord itu nanti diinervasi oleh nervus lateral pectoral dan dilekati oleh musculus pectoralis major. Kalau cabang medial cords ini nanti diinervasi oleh nervus medial pectoral dan dilekati oleh musculus pectoralis major et minor. Cabang medial cord itu nanti diinervasi oleh nervus medial cutaneus arm at forearm. Terus ada posterior cords, itu nanti diinervasi oleh nervus upper and lower subscapular sama dilekati oleh musculus subscapularis. Terus nervus thoracodorsal itu dilekati oleh musculus latissimus dorsi. Ini lateral pectoral nerve, medial pectoral nerve. Terus kita ke branches, itu cords, itu merupakan terminal branches. Posterior. Di sini tuh ada beberapa. Ada medial cord branch. Cord branches ini ada di medial. Dia itu nanti ada cabangnya medial cutaneous nervus medial cutaneous sama nervus ya itu bercabang dua ya, sama-sama medial cutaneous. Terus ada posterior cord branches itu ada cabangnya, nanti ada nervus upper subscapular sama nervus lower subscapular. Ini lanjutannya ya. Posterior juga ada thoracodorsal, nervus thoracodorsal. Itu dilekati oleh musculus latissimus dorsi. Terus kalau yang tadi ini ya, yang nervus medial cutaneous itu di daerah sini. Terus kalau upper and lower subscapular nervus itu dilekati oleh musculus subscapularis di sini. Terus ini ya terminal cord terminal.
ada nervus musculocutaneus, nervus axillary, nervus radial, terus ada ini, kita bahas satu-satu. Nih, nervus axillary sama nervus radial, ini tuh letaknya di posterior cord, nih, di sini. Nervus axillary didekati oleh musculus deltoid dan teres minor dengan nervus lateral cutaneous of arm. Terus nervus radial ini didekati oleh musculus extensor triceps dan forearm. Invasi oleh nervus superficial cutaneous branch of radial. Terus ada di bagian sini lateral cord sama medial cord. Lateral cord ada nervus musculocutaneus itu dilekati oleh musculus biceps dan brachialis. Terus ada diinnervasi oleh nervus lateral cutaneous of forearm. Medial itu ada nervus ulnar dilekati oleh nervus ini dilekati oleh maksudnya musculus flexor carpi ulnaris, terus musculus flexor digitorum profundus, sama musculus intrinsic hand. Nah, ini nanti diinnervasi oleh nervus superficial cut branch of ulnar. Lalu di bagian sini itu kan nanti ada lateral, ini lateral sama median itu bercabangkan terus menyatu untuk nervus median. Nah, median ini itu dilekati oleh musculus forearm flexor, musculus tenar, dan diinnervasi oleh nervus superficial branch of median. Ini dia nervus-nervus yang bekerja. Kepindah bentar. Nah, ini nervus-nervus yang bekerja. Ada nervus axillary. Itu nervus axillary itu untuk dilekati sama deltoid sama teres minor. Ya, ini nervus lateral cutaneus di bagian sini. Terus nervus radial ini dilekati oleh musculus triceps sama forearm extensor. Nervusnya radial superficial cut branchium of radial. Terus ada nervus musculocutaneus sama nervus median. Ini ya. Ini di musculocutaneus ada musculus biceps sama brachialis. Terus invasi oleh nervus lateral cut of forearm. Terus ada di nervus median itu ada musculus forearm flexor sama tenar. Diinnervasi oleh nervus superficial cut branch of median. Ini kalian bisa lihat nih buat lebih jelasnya nervus median. Nervus median tuh untuk pergerakan yang sini, untuk yang di sini sebelah sini tempatnya nervus ulnar itu di sini nanti kalau diperpanjang ke jari-jari tangan tuh di sebelah sini. Oke. Kita bahas yang topik ketiga di regiodorsum extremitas superior. Di sini kita bisa lihat ada 5 musculus. Ini kalian bisa singkat aja. Dan cara menghafalnya itu dengan T2L 2R. Ada apa aja? Ada musculus T itu trapezius, 2L latissimus dorsi, musculus levator scapula, 2R musculus rhomboideus major sama rhomboideus minor. Buat ini kalau letak-letaknya ya. Lalu untuk inervasinya musculus trapezius ini di bagian sini itu nanti diinervasi oleh nervus accessorius dan origonya nanti di
protuberantia occipitalis externa, dan processus spinosus VC7 dan semua VT, insersionya di clavicula, spina scapula, dan acromion. Ada nervus musculus latissimus dorsi, latissimus dorsi itu di sini. Itu nanti diinervasi oleh nervus thoracica, origonya di processus spinosus VT7-12, spina iliaca, dan 4 costate bagian bawah. Insersionya di sulcus intertubicularis humeri. Terus ada musculus rhomboideus major, itu diinervasi oleh nervus dorsalis scapula, origonya di processus spinosus VT2-5, dan insersionya di margo medialis scapula. Ini. Terus ada rhomboideus minor, itu diinervasi oleh nervus dorsalis scapula, origonya di processus spinosis VC7 dan VT1, insersionya di margo medialis scapula. Ini yang rhomboideus minor. Terus terakhir ada musculus levator scapula. Ini musculus levator scapula, ini enggak terlalu kelihatan, tapi di area sini. Itu diinervasi oleh nervus dorsalis scapula dan origonya itu di processus transversus VC1-4 dan insersionya margus medial scapula atau di angulus superior. Di regider sini ada namanya penyakit, yang namanya itu wing scapula. Apa itu wing scapula? Wing scapula itu sebenarnya itu dibagi jadi dua, medial sama lateral. Ditentukannya dari border scapula. Jika border scapula mengarah ke medial, disebut medial wing scapula. Tapi kalau mengarah ke lateral, itu lateral wing scapula. Nah, gimana kok bisa terjadi wing scapula? Ini karena cedera nervus thoracalis longus yang menyebabkan dysfunction pada musculus trapezius. Musculus trapezius, yang tadi kan letaknya di sini. Nah, yang tadi ada mengalami disfungsi. Kalau medial wing scapula, kan tadi dibagi ya. Kalau medial wing scapula, itu nanti cedera di nervus thoracalis longus dari C5 sampai C7, C5, C6, 7, C7, ini C5, C6, C7, yang mempersarafi dari musculus serratus anterior. Musculus serratus anterior ini kalau digambar, kayaknya kurang kelihatan ya. Pokoknya nanti kalian bisa lihat ya musculus 100, oh ini 100, ini posterior kan. Nanti kalian bisa googling atau cari di internet, baca buku. Nah, M100 anteriornya itu tadi lumpuh, makanya bisa terjadi wing scapula. Medial scapular bordernya geser dari thoracic cage jadi menonjol selama fleksi bahu. Nih, nanti jadi kayak gini. Terus ada lateral wing scapula, ini cedera di nervus aksesori, sehingga musculus trapezius superior menjadi atrofi atau mengecil dan rata. Hampir nggak kelihatan gitu. Terus lateral border dari scapula menjadi lebih menonjol saat abduksi bahu atau depresi scapula. Yang paling sering terjadi itu di antara dua tipe itu yaitu medial wing scapula. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.